Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Filenta Ophelia. Adalah kali kedua aku membuat video, seneng banget karena sebelumnya video aku alhamdulillah itu udah banyak antusias dari teman-teman aku dan semangat dari teman-teman. Di video kali ini aku akan membahas suatu hal yang lebih serius dibandingkan yang kemarin ya, karena kemarin kan pembahasannya lebih yang enggak terlalu serius banget nih. Nah, sekarang agak lebih serius. Nah, soal apa sih? Soal insecure. Sebelum aku bercerita tentang insecure ini sendiri, aku terinspirasi membuat video ini dari komentar di video aku yang sebelumnya. Ya, dia tanyakan gimana sih caranya untuk mengatasi insecure. Sebelum aku mulai ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga dengan adanya dukungan kalian, aku semakin semangat lagi buat videonya. Lanjut ke pembahasannya. Mengenai insecure, kalau menurut aku sendiri definisi insecure itu, kalian pernah gak sih merasa bahwa ketika kalian bertemu dengan seseorang, pada awal kita fine banget kan, jiwa raga kita, mood kita itu lagi baik-baik aja. Terus tiba-tiba pas ketemu orang itu seketika kita down, seketika kita merasa sedih, ataupun seketika kita merasa diri kita itu ada yang salah dan segera harus ada yang dievaluasi gitu. Kayak gitu. Kalian pernah gak sih merasa seperti itu? Nah, kalau kalian pernah merasa seperti itu, ataupun diri aku pribadi, based on my experience, aku pernah mengalami hal seperti itu, dan aku rasa itulah yang didefinisikan sebagai insecure. Jadi insecure adalah, kalau menurut aku ya, dimana kita itu merasa down, kita itu merasa gak aman sama diri kita sendiri, kita merasa ada yang salah di dalam diri kita, baik itu soal tata bicara, baik soal penampilan, ataupun baik soal pencapaian yang udah kita lalui, begitu. Dan kalau menurut aku, based on my experience juga, insecure itu sering aku rasain terutama soal physical problem atau soal fisik. Aku sering banget ngerasain insecure dulu. Kayak misalnya satu contoh aku mengenai physical problem ya, soal gendut. For your information, aku itu punya body size yang besar. Aku itu gendut, bisa dilihat dari pipinya gitu kan. Nah, aku tuh memiliki paha dan pinggul yang besar sehingga membuat badan aku terlihatnya tuh lebar gitu. Padahal berat badan aku itu cuma 57, cuma 58, gitu. Jadi kondisi body size aku yang segitu, nah itu aku cepet insecure sih. Awal aku nggak biasa aja kan. Pas awal-awal aku udah mulai membesar gitu badan aku, terus ada yang komentar tuh mulai berdatangan gitu. Kayak, Len, kok lu jadi gendutan sih? Len, kok lu jadi gemuk banget? Len, kok lu jadi lebar banget deh, kayaknya nggak cocok gitu. Atau Len, kayaknya nggak banget gitu kalau misalnya lu gendut, coba deh lu kurusin gitu. Atau enggak kalau misalnya aku lagi pakai baju dress, tuh langsung bilang kayak, Len lu kayak ibu-ibu banget, kayak ibu-ibu mau ke pasar gitu, nggak kayak anak muda lah, nggak yang modis atau segala macem. Padahal kalau aku lihat orang-orang yang badannya kurus-kurus sih emang bener, itu kalau mereka pakai dress itu kayak kelihatannya bagus gitu langsing, tapi kalau aku yang pakai katanya kayak ibu-ibu ya. Itu sangat membuat aku insecure banget. Hal yang paling sangat membuat aku tidak nyaman sama diri aku sendiri soal penampilan aku, padahal sebelumnya aku tuh fine-fine aja. Tahunan, 2 tahunan aku masih tetap tidak berubah dengan kondisi body size aku yang seperti itu. Bukannya makin diam orang-orang gitu kan, itu malah makin banyak yang bilang kayak, ih tembem banget pipinya gitu kan, terus kayak lebar banget mukanya, itu nggak bisa ditirusin, apa orang-orang aja berusaha buat nirusin muka gitu, kok kamu malah fine-fine aja gitu. Itu yang buat aku kayak, oke, gue harus berubah nih, soalnya orang-orang kayak nggak suka gue kayak gini. Kayaknya orang-orang tuh kaget banget deh ngeliat kondisi gue yang sekarang. Terus pada saat itu aku takut banget kalau dengan kondisi body size aku yang seperti ini, aku jadi nggak bisa melanjutkan aktivitas aku. Kayak misalnya contoh pengen meraih sesuatu, aku mau lomba atau aku mau apa, jadi dengan adanya body size aku ini takutnya mempengaruhi. Kayak gitu, dulu aku sempat berpikir seperti itu. Kalau misalnya aku nanti kerja, takutnya nggak diterima cuma gara-gara body size aku kayak gini. Dulu aku sempet sih berpikir seperti itu. Hingga pada akhirnya bulan November 2019 aku memutuskan untuk yang namanya workout.
Jadi aku workout, aku pakai workoutnya itu langsung yang high intensity workout, jadi yang hit gitu kan, yang hit. Nah di situ aku udah mulai berjalan seminggu 2 minggu, itu udah mulai kenceng gitu kan badannya, udah mulai turun berat badannya. Tapi guys tahu gak, pas aku lagi rajin-rajinnya hit itu melakukan high intensity workout, itu aku seketika sakit, aku ngedrop banget, berat badan aku langsung naik lagi, dan ternyata aku kena usus buntu. Aku nggak tahu kenapa penyebabnya dari usus buntu itu, tapi kalau kata dokternya usus buntu itu disebabkan oleh, jadi ada banyak biji-bijian yang menyumbat usus buntu aku. Nah sebenarnya pas aku lagi proses diet itu atau menguruskan badan, aku memang sering memakan oatmeal. Aku tidak menyalahkan oatmealnya itu sendiri sih, mungkin dari pola makan aku yang lainnya juga yang nggak teratur atau seperti apa, jadinya aku kena usus buntu. Nah pada saat itu tuh aku berpikir kayak, aduh capek banget ya buat ngurusin badan sampai kayak gini, sampai akhirnya aku sakit, ngedrop segala macam. Mungkin salahnya aku juga, aku pakai langsung yang high intensity workout gitu. Karena keinsecurean aku itu jadinya ya aku harus berbuat hal yang paling ekstrim yang pernah aku coba gitu loh. Sampai pada titik dimana aku berpikir kayak, ngapain ya gue kayak gini gitu, ngapain ya aku mengupayakan apa yang orang lain katakan, padahal ini buat diri aku sendiri gitu loh. Ngapain aku mendengarkan kata-kata orang sampai segininya gitu, dan aku ngapain sih sesakit hati itu mendengar kata orang, sedangkan I have my own life, I have my own business gitu. Aku berpikir orang yang ngomong soal body size aku aja itu sekarang tuh nggak tahu ada di mana, dan mereka nggak peduli juga, they don't care about me right now gitu. Mereka nggak menanyakan kondisi aku sekarang, mereka nggak tahu perkembangan aku sekarang. Mungkin ketika nanti pada akhirnya aku kurus, ketika aku berhasil workout itu, mungkin mereka akan menilai aku yang lain lagi, kayak Len kok kurusan, Len kok ini, ya who knows gitu kan. Len kayak lu nggak cocok deh kalau kekurusan, soalnya kayak nenek lampir atau apa gitu kan. Dan pada akhirnya aku kayak berpikir, sampai kapan aku harus ngedengerin kata-kata orang gitu kan. Capek gak sih ngedengerin perkataan orang lain, sedangkan kita sendiri nggak ngedengerin apa kata diri kita. Hingga pada akhirnya aku juga berpikir bahwa selama ini pencapaian yang aku udah raih, prestasi-prestasi yang udah aku raih, atau experience yang aku udah dapetin, itu tuh nggak berpengaruh sama body size aku gitu. Jadi keinsecurean aku itu sebenarnya hanya akan memperhambat proses aku dalam berkembang gitu. Mereka tuh orang-orang yang ada di sekeliling aku dalam proses perkembangan aku mencapai kembangan itu, mereka nggak peduli gitu, mau aku gendut, mau aku kurus, mau aku pendek, mau aku tinggi, itu mereka nggak peduli gitu. Yang terpenting dari effort aku buat mencapai hasil itu. Dan hingga pada akhirnya aku stop to be insecure, stop buat insecure, stop buat ngerasa nggak aman sama diri aku sendiri. Ketika aku sembuh dari usus buntu, aku lega banget karena aku udah bebas dari insecure itu, dan sangat mencintai diri aku sendiri. Aku respect myself untuk kayak lu harusnya ngedengerin apa kata diri lu sendiri, bukan dengar apa kata orang lain. Itu sih kalau soal pengalaman insecure aku. Mungkin kalau teman-teman yang masih ada insecure juga di dalam dirinya, aku saranin untuk big no sih. Mungkin memang bukan salah kita ya, kalau kita sampai akhirnya insecure. Mungkin memang ada salah dari orang lain itu, yang komentar kita terlalu berlebihan, atau mereka membanding-bandingkan kita, atau ada juga yang menjatuhkan kita di depan banyak orang lain, yang sehingga kita jadi down banget gitu, kita jadi insecure. Sebenarnya itu juga termasuk salah mereka, cuman bagaimana kita menyikapinya itulah yang paling terpenting. Di sini aku yakin banget bukan aku juga yang insecure, pasti banyak banget yang insecure. I know we're only human, kita hanya manusia. Bahkan sampai orang yang paling percaya diri pun di dunia ini, siapa kita katakan Jack Ma atau siapapun, pasti pernah di awal mereka merasakan insecure atau merasa tidak percaya diri terhadap diri mereka sendiri. Man, come on, kita harus bisa tahu gitu kebutuhan diri kita sendiri apa. Sekarang tuh bukan waktunya untuk buang-buang waktu dengan kita menghambat diri kita sendiri. Oleh apa? Oleh pola pikir kita yang selalu insecure. Banyak sekali akibat atau dampak buruk dari kita insecure sama diri kita sendiri. Yang pertama ya jelas yang tadi aku bilang, memperhambat kita dalam meraih apa yang kita mau.
Apalagi kayak misalnya contoh kita insecure karena pencapaian itu sendiri. Jadi contohnya aku nih, dulu aku pernah berpengalaman juga, pernah insecure karena sebuah pencapaian. Kayak dulu aku tuh pernah ikut seleksi nasional youth debate yang diadain sama Aicer. Di situ itu banyak banget teman-teman aku di sana atau pesaing-pesaing aku di sana yang Inggrisnya jago banget, guys. Dan mereka itu debatnya cacicus lah pokoknya. Mereka debatnya tuh oke banget, mereka udah punya skill yang sangat mumpuni, mereka udah punya pengalaman mungkin yang sangat banyak, dan aku di situ adalah satu-satunya orang yang belum punya pengalaman sama sekali di dalam perdebatan atau di dalam berbicara dengan bahasa Inggris di depan banyak orang, apalagi dengan metode debat seperti itu. Dan itu aku merasa insecure banget. Aku nggak tahu kenapa bisa ikutan dan bisa keterima di dalam seleksi nasional itu, mungkin karena esai aku, tapi aku kayak bingung aja gitu kenapa orang kayak aku yang nggak bisa bahasa Inggris bisa masuk di dalam seleksi nasional youth debate ini gitu. Sebenarnya nggak ada orang yang komentar atau nggak ada orang yang ngejatuhin aku pada saat itu, tapi diri aku sendiri insecure karena aku ngerasa aku nggak bisa apa-apa gitu. Hingga pada saat itu aku berpikir bukan saatnya aku insecure tapi nggak melakukan apa-apa. Insecure itu perlu sebenarnya kalau kita menggunakan insecure itu untuk kita mengevaluasi diri. Nah, hingga pada akhirnya aku mengevaluasi diri aku di situ. Aku mengevaluasi dengan mempelajari apa-apa yang telah mereka contohkan kepada aku. Terus aku praktekkan juga, karena proses pembelajaran itu bukan hanya dari materi ya, tapi gimana kita bisa belajar di lapangan itu juga. Kayak misalnya mereka pas waktu itu mereka mencontohkan bagaimana berdebat yang baik atau yang lainnya, itu mereka contohkan dan aku mempelajarinya. Sampai setelah acara itu selesai, aku pun masih mempelajarinya. Sampai saat dimana insecure aku hilang dan aku mengetahui bahwa makna dari adanya insecure itu kita jadi bisa evaluasi diri juga. Nah, jadi itu bukan berarti ketika kita insecure, kita hanya stuck pada keinsecurean itu sendiri. Jadi kalau bisa, kita harus move on. Jadi bukan sama pasangan aja ya move on, Tapi sama si insecure itu. As long as dibalik kita insecure, kita masih ada harapan. Kita masih memupuk adanya harapan, doa, terus usaha juga untuk mempelajarinya, untuk mengevaluasi diri, dan yang penting harus tetap ada semangat untuk kita berubah. Dan ingat, berubah bukan berarti kita harus merubah semuanya. Kita juga harus tahu batasan diri, guys. Please respect yourself. Kita harus tahu kemampuan kita di mana. Kita juga harus tahu sebenarnya batasan diri kita tuh sampai mana sih gitu, sehingga ketika kita ingin berubah, kita tidak terlalu jauh yang membuat kita itu jadinya kecapean sendiri, kelelahan sendiri sama diri kita. Jadi untuk dapat menyikapi si insecurean itu, please stop hearing them. Stop untuk mendengarkan apa kata orang lain, karena kita pada hakikatnya harus peduli sama diri kita sendiri dengan mendengarkan apa yang memang diri kita butuhkan. Tapi ada yang bilang kayak kita tuh harus ngedengerin kritik dan saran dari orang dong. Hey, you have no idea. Memang kita pasti ngedengerin dong kritik dan saran dari orang, tapi alangkah baiknya kita juga harus memfilter mana yang harus kita jadikan sebagai kritik atau saran yang membangun pastinya, dan mana yang tidak. Kalau yang menjatuhkan, I say no. Soal physical problem, please jangan dengerin orang-orang yang hanya ingin menjatuhkan fisik kalian. Tuhan sudah menciptakan setiap hambanya itu sebaik-baiknya penciptaan. Jadi dengan kita adanya seperti ini, ya udah kita syukuri aja, mau kayak gimana. Kalian tahu gak sih, sempurna itu bukan dilihat dari fisik. Bahkan orang-orang yang hebat di luaran sana itu banyak banget jadi inspirator, padahal mereka memiliki banyak ketidaksempurnaan. Kayak contohnya Claudia Diop, dia itu model yang memiliki warna kulit yang sangat gelap, tapi lihat sekarang, dia jadi inspirator model yang paling hebat di dunia. Ada banyak lagi model-model yang menjadi inspirator dunia, di mana ia memiliki keterbatasan, tetapi saat ini mereka menjadi inspirator dan membuktikan bahwa ketidaksempurnaan bukanlah hal yang perhambat kita untuk lebih maju ke depan. Kayak contohnya ada Winnie Charlotte, ada Nikki Ponix, sama ada Son Kyu, dia model yang memiliki albinisme. Satu lagi itu kita harus tahu bahwa kita harus bersyukur.
Di agama aku diajarkan banget yang namanya bersyukur, karena ketika kita bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya. Nah, aku yakin di keyakinan apapun pasti diajarkan untuk menyayangi diri mereka sendiri dan untuk bersyukur atas apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. You have to know that you are special. Kita spesial dan merasa spesial apabila kita sendiri yang merasa bahwa kita spesial, bukan orang lain. Dan satu lagi guys, percaya diri. Jika kamu percaya dengan diri kamu sendiri, maka kamu tidak perlu orang lain untuk dapat percaya dengan kamu. Percaya diri bukan hanya sekedar kita merasa diri kita hebat. Memang hebat sudah ada sebenarnya sejak lahir, tapi bagaimana perspektif kita aja yang menghalangi kehebatan-kehebatan itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video aku. Semoga aku semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan di bawah ya kalau pengen request aku buat video apa. See you guys on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.